Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak tahun 2022 Kabupaten Sidrap mendapat alokasi anggaran pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah ini. Tujuannya adalah bahwa pemerintah menyiapkan layanan pustaka ke pustaka dengan harapan bahwa segala permasalahan yang ada di masyarakat, apakah terkait dengan ekonomi, hukum, sosial, semua kita siapkan di perpustakaan ini literasinya. Seperti yang sekarang ini lagi programnya perpustakaan nasional itu ada namanya program perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat dengan keberadaan perpustakaan. Makanya program utama perpustakaan Kabupaten Sidrap ini melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pertama kita siapkan layanan di gedung perpustakaan ini dengan berbagai literasi. Terus yang kedua, kita aktif juga lakukan perpustakaan keliling dalam rangka pembinaan ke perpustakaan desa, perpustakaan sekolah. Harapan kita bahwa dengan adanya kegiatan perpustakaan ini, permasalahan atau kendala yang ada di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menyiapkan literasi sehingga permasalahan yang ada di masyarakat bisa tertangani. Seperti itulah sebenarnya harapan dan tujuan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya perpustakaan ini bukan hanya menjadi tempat dokumen literasi atau buku-buku tua, tetapi ke depan ini perpustakaan bisa bertransformasi menjadi tempat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menyiapkan literasi dengan menjawab atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Contoh kasus bahwa di industri-industri kecil kita siapkan literasinya di sini dengan harapan bahwa masyarakat nanti dengan berdasarkan potensi yang ada di daerahnya dia bisa mengembangkan usaha industri kecil, termasuk juga perbengkelan seperti itu. Di samping itu perlu saya sampaikan bahwa perpustakaan ini dalam rangka peningkatan SDM sangat konsen pemerintah daerah menyiapkan literasi. Karena kalau di sekolah itu hanya terbatas hanya berapa jam, tapi kalau kami di gedung layanan perpustakaan ini kadang-kadang kami buka layanan sampai malam. Nah, juga bahwa perpustakaan itu memang menjadi program utamanya, kita siapkan wifi gratis dan fasilitas yang nyaman sehingga pemustaka itu bisa betah dan bisa memanfaatkan gedung layanan ini. Contoh kasus bahwa beberapa mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau tugas akhirnya mereka memanfaatkan fasilitas layanan yang ada di gedung layanan ini seperti wifi gratis, tempat suasananya nyaman sehingga kadang-kadang mahasiswa kalau hari-hari tertentu mereka lebih senang mengerjakan tugasnya di sini. Bukan saja mahasiswa, masyarakat umum, anak sekolah, kami siapkan untuk layanan di perpustakaan ini. Nah, untuk mengakses layanan tersebut, Pak, mungkin seperti apa? Mungkin masyarakat umum atau mungkin pelajar untuk bisa dapat mengakses. Baik, untuk tahun 2024 ini di samping memang sudah ada aplikasinya, jadi kami setiap ada pemustaka datang ke kami ke gedung layanan ini, mereka harapkan bisa mengakses. Ada namanya Bintang Ipusnas. Di aplikasi Bintang Ipusnas ini semua buku-buku yang ada di Perpustakaan Nasional ada disiapkan secara online di Ipusnas. Di samping itu untuk literasi mata pelajaran perkuliahan mahasiswa ada di Bintang Pusnas namanya. Ada dua, Ipusnas dan Bintang Ipusnas. Terus yang kedua, tahun 2024 ini mudah-mudahan kami sudah ke Jakarta kemarin minta difasilitasi untuk bantuan pojok baca digital. Jadi di pojok baca digital ini kalau umpamanya ada pemustaka yang agak kurang serak dengan membaca literasi yang manual, bisa dia memanfaatkan pojok baca digital nanti secara manual. Tetapi masyarakat umum, masyarakat di luar, mahasiswa atau apa bisa mengakses literasi atau buku-buku bacaan dilewat tadi di aplikasi Ipusnas untuk secara umum dan Bintang Pusnas untuk mata pelajaran untuk perkuliahan. Oke. Di samping gedung layanan perpustakaan nanti ke depan, kami siapkan satu tempat yang bisa berinteraksi antara membahas masalah topik-topik tertentu. Ada kami bikin nanti semacam podcast. Ada lokasi, ada gedung podcast ruangan di atas itu kita jadikan podcast, nanti kami siapkan
bahan-bahannya. Jadi kalau ada teman-teman OPD atau masyarakat yang mau live streaming atau membahas satu tema atau topik, bisa kita undang narasumbernya dan nanti kita undang followersnya, kita bahas melalui podcast. Dan podcast ini kami kedepannya akan menjadikan semacam studio mini, bisa live, bisa bentuk TV lokal, atau bisa memanfaatkan layanan atau channel YouTube, sehingga gedung layanan perpustakaan ini ada juga literasi digital, bisa kita kembangkan ke depannya, sehingga gedung layanan perpustakaan ini samping itu kami juga siapkan aula. Satu saat pemanya ada kegiatan-kegiatan masyarakat atau PD yang memanfaatkan mencari tempat untuk pertemuan, insya Allah ke depan kita siapkan di lantai 2 ini semacam aula besar untuk kegiatan-kegiatan itu, termasuk tadi untuk podcast. Saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan Dakar Sipang mengajak pertama kepada masyarakat umum untuk memanfaatkan gedung layanan yang cukup bagus ini. Di sini tersedia literasi, literatur atau bahan bacaan. Kebetulan tahun 2024 ini kami mendapatkan alokasi dari dana alokasi khusus dari pusat untuk pengadaan bahan bacaan dan penyediaan mobiliernya, sehingga kami berharap nanti gedung layanan perpustakaan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk juga kepada adik-adik siswa SMP, SMA, SD, kami undang untuk berkunjung ke gedung layanan perpustakaan ini, dan mudah-mudahan tahun 2024 ini kita sedikit demi sedikit lengkapi bahan bacaan atau literasi di perpustakaan ini. Dan kami juga di samping itu kami juga tahun 2024 ini banyak-banyak melakukan perpustakaan keliling, melakukan pembinaan ke perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah-sekolah seperti itu. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.